Pemirsa, unjuk rasa penolakan penyelenggaraan balap Formula E siang tadi dibubarkan oleh polisi. Sementara itu hingga saat ini 73 anggota DPRD menolak dan hanya 33 anggota DPRD lainnya yang setuju hak angket Formula E. Ratusan orang berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta tadi siang. Mereka menolak penyelenggaraan Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta 2022 mendatang. Namun belum lama berlangsung, demo langsung dibubarkan oleh polisi karena dinilai menimbulkan kerumunan. Ya ini masa ini kan dia datang, intinya begini, kami tidak mau dari masa dari manapun yang melaksanakan kerumunan di masa PPKM akan kami bubarkan. Itu aja ya. Ini tuntutannya apa tadi dia? Apa? Selamatkan Jakarta. Gerakan Selamatkan Jakarta. Sementara itu puluhan karangan bunga membanjiri halaman gedung DPRD DKI Jakarta sebagai dukungan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan. Namun hingga saat ini hanya 33 anggota DPRD yang menyatakan mendukung hak interpelasi, sementara 73 anggota DPRD Jakarta menolak hak interpelasi. Gubernur DKI Jakarta juga telah bertemu dengan perwakilan 7 fraksi DPRD DKI beberapa waktu yang lalu sejak munculnya isu interpelasi Formula E. Sistem ganjil genap di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai diuji coba hari ini. Tak hanya mobil, aturan ganjil genap juga berlaku bagi kendaraan roda 2 alias motor. Uji coba sistem ganjil genap di kawasan Puncak pagi tadi mulai berlaku. Karena hari ini tanggal ganjil, maka seluruh kendaraan yang berplat nomor ganjil yang boleh masuk kawasan Puncak, baik mobil maupun motor. Pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap berlaku bagi kendaraan plat Bogor maupun luar Bogor selama 24 jam setiap akhir pekan. Beberapa kendaraan darurat dikecualikan dalam aturan ini termasuk angkutan umum. Terdapat 7 titik pemeriksaan yang disiapkan Polres Bogor yang tersebar dari pintu tol Ciawi hingga Sentul. Uji coba sistem ganjil genap ini merupakan buntut dari membludaknya wisatawan di kawasan Puncak pekan lalu. Lonjakan kendaraan mencapai 40% walau masih diterapkan PPKM level 3 di sana. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penerapan ganjil genap di Puncak, ada rekan kami Vito Erlangga yang sudah berada di sana. Vito, bagaimana penerapan ganjil genap di kawasan Puncak sore hari ini? Ya, baik Raffi dan pemirsa, dapat kami laporkan berdasarkan pemantauan kami pada sore hari ini, petugas gabungan masih memberlakukan ganjil genap, khususnya di kawasan Simpang Gadok. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini sejumlah petugas baik dari kepolisian, Satpol PP, dan sejumlah petugas gabungan lainnya saat ini masih memberlakukan atau melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah kawasan Puncak Bogor. Seperti yang kita lihat bahwa saat ini petugas sendiri membagi 2 lajur dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, yang mana lajur kiri ini untuk kendaraan dengan plat nomor ganjil, yang mana seperti hari kita ketahui bahwa hari ini merupakan tanggal ganjil, artinya bagi kendaraan ganjil ini akan diarahkan untuk mengambil lajur kiri dan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Puncak Bogor. Sementara itu untuk kendaraan dengan plat nomor genap ini akan diarahkan untuk mengambil lajur kanan begitu, dan setelah mengambil lajur kanan maka kendaraan akan diarahkan untuk putar balik di tempat yang sudah disediakan. Tadi sekitar beberapa menit yang lalu petugas kepolisian juga sempat memberlakukan rekayasa one way. Hal ini untuk memprioritaskan kendaraan yang mengarah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta agar kendaraan atau kepadatan di kawasan Puncak bisa terurai. Seperti diketahui Davi dan pemirsa bahwa memang penerapan ganjil genap ini akan terus diterapkan selama akhir pekan pada masa penerapan PPKM level 3 di wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan keterangan dari AKP Diki Pranata selaku Kasat Lantas Polres Bogor, pihaknya menyebut bahwa memang
penerapan ganjil genap ini merupakan hasil evaluasi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor yang melihat bahwa beberapa pekan lalu sempat terjadi lonjakan kunjungan wisata di kawasan Puncak Bogor, sehingga diharapkan dengan adanya sistem ganjil genap ini bisa mengurai kepadatan atau mengurangi intensitas wisatawan di kawasan Puncak Bogor agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penerapan ganjil genap di kawasan Puncak sudah bergabung bersama kami Bupati Bogor Ade Yasin. Selamat sore, Ibu Bupati. Selamat sore. Baik, Ibu Bupati, dari penerapan ganjil genap di kawasan Puncak di hari pertama ini hingga sore hari ini evaluasinya seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya hari ini baru dimulai ya, dan ini adalah uji coba untuk penerapan ganjil genap yang akan kita laksanakan selama 2 minggu. Dimulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan minggu depan Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi uji coba ini adalah untuk sekaligus juga sosialisasi bagi warga sekitar, karena jalur puncak itu bukan hanya jalur wisata, tetapi juga jalur pemukiman, jalur perdagangan juga, dan tentunya banyak orang juga lewat ya, orang lewat atau jalur bukan jalur hanya berhenti di puncak, tapi sampai ke Cianjur dan Bandung. Baik, kemudian bagaimana dengan penempatan petugasnya? Ya, penempatan petugas kita sekat di Gadok, ya, di lampu merah Gadok, yang seperti yang terlihat di dalam gambar, bahwa kami dari pagi sampai sore hari ini juga masih menerapkan ganjil genap, dipantau sampai seharian. Itu ternyata juga mampu untuk menurunkan tingkat kemacetan. Jadi yang hari ini tanggalnya genap, yang ganjil langsung diputar balikan. Jadi tidak lagi ada tanya jawab atau ada komunikasi, tetapi yang genap juga tidak begitu saja lolos, tapi harus juga kita pakai diperiksa aplikasi Peduli Lindungi. Jadi yang untuk berwisata ke puncak, selain sesuai nomor platnya, sesuai dengan tanggal, dan harus juga melalui pemeriksaan Peduli Lindungi, yaitu sudah divaksin. Baik, Ibu, di Kabupaten Bogor ini kan banyak sekali jalur-jalur alternatif begitu yang bisa digunakan oleh sepeda motor begitu kan. Kemudian bagaimana antisipasinya, Bu? Ya, kita antisipasi dengan menempatkan petugas-petugas di jalur-jalur alternatif tersebut, atau jalur-jalur kita istilahkan jalur tikus ya, jalur-jalur kecil juga banyak yang dimanfaatkan oleh roda 2. Jadi polisi, Dishub dan Pol PP juga membagi tugas untuk mengawasi semua lintasan-lintasan tersebut. Baik, terkait dengan sanksi pelanggaran, Bu, seperti apa yang nantinya akan dikenakan dan sosialisasinya apakah sudah maksimal, Bu? Karena ini dalam tahap uji coba ya, jadi kami tidak dulu menerapkan sanksi, tetapi hanya memutar balik saja kendaraan yang memang tidak sesuai dengan apakah hari ini ganjil atau genap begitu. Tapi nanti ketika sudah diterapkan, apakah ada sanksi yang akan dikenakan, Bu? Ya, kita juga uji coba ini kan untuk melihat respon dari masyarakat juga, untuk sambil juga sosialisasi, sambil juga kita undang tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog dan berkomunikasi. Jadi kami tidak langsung menerapkan begitu saja, tetapi kami harus juga melalui proses. Ketika memang kondisinya kondusif, ini kan bisa kita teruskan sampai PPKM level 3 ini juga turun begitu ya. Tapi kalaupun memang situasi tidak kondusif, kita harus mencari jalan lain. Tapi ini saya kira jalan yang terbaik ya selama PPKM 3 ini, karena kita juga kan khawatir tujuan menerapkan ganjil genap ini adalah untuk meminimalisir mobilitas masyarakat dan untuk menekan penyebaran COVID. Juga membatasi mobilisasi yang akan berwisata ke jalur puncak dan Sentul. Sebetulnya ada 2 yang daerah wisata yang kita betul-betul kita pantau, dan mengantisipasi juga timbulnya klaster baru, juga mengurangi kepadatan lalu lintas, karena di data dari Satlantas Polres Bogor saja yang keluar tol ya Ciawi itu di hari Sabtu 28 Agustus yang lalu itu 33.769 unit, dan untuk minggu lebih besar lagi yaitu 39.899 unit kendaraan. Gitu. Jadi ini dengan ganjil genap ini mudah-mudahan mengurangi
kepadatan lalu lintas. Baik, mudah-mudahan efektif mengurangi mobilitas di kawasan Bogor, terutama kawasan Puncak. Terima kasih Ibu Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Data masyarakat di dalam aplikasi Peduli Lindungi dibobol dan disalahgunakan untuk membuat sertifikat vaksin palsu. Publik pun kini mempertanyakan keamanan data pribadi mereka di aplikasi pelacak COVID-19 resmi dari pemerintah tersebut. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan data dalam aplikasi Peduli Lindungi. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk membuat sertifikat vaksin palsu. Polisi menangkap 4 pelaku yang merupakan pegawai kelurahan Kapuk Buara, pemasar sertifikat palsu, serta pembelinya. Total 93 sertifikat palsu telah dijual para tersangka dengan harga antara 300 sampai dengan 500 ribu rupiah. Jam tertentu. Itu fungsi kedua dari Peduli Lindungi untuk tracing. Nah, fungsi ketiga adalah fungsi untuk protokol kesehatannya. Ini kasih contohnya sama kalau kita masuk restoran kan ada tempat buat merokok dan tidak merokok, itu diaturnya seperti itu. Jadi kalau kebetulan, oh dia udah divaksin, duduknya boleh di dalam. Satu meja boleh berempat. Oh ini belum divaksin dan duduknya masih di luar. Satu meja berdua. Masuk stadion nonton bola kan. Oh udah divaksin, oh boleh di tribun A. Ini bisa teriak-teriak nggak pakai masker, boleh makan. Oh belum divaksin, masuk tribun B. Ini duduknya jauh-jauh masih pakai masker, nggak dikasih makan. Ya. Itu protokol. Meski telah terjadi pembobolan data, aplikasi Peduli Lindungi tetap akan digunakan pemerintah untuk berbagai kepentingan dalam masa pandemi. Jadi fungsi screening, fungsi tracing, dan fungsi mengatur protokol kesehatan itu ada di Peduli Lindungi. Itu sebabnya ini penting sekali buat kita agar kita ke depannya tetap bisa beraktivitas seperti sekarang, tapi aman secara kesehatan. Nah teman-teman, kenapa saya sedih sekali melihat ini dan saya terima kasih sekali ke teman-teman di Kapolda buat bisa mengidentifikasi. Informasi lain, pemirsa, Malang Corruption Watch menyebut ada dugaan pungutan liar dalam pemakaman COVID-19 di 4 area makam Kota Malang, Jawa Timur. Hal tersebut dibantah unit pelaksana teknis pemakaman Kota Malang meski membenarkan keterlambatan pembayaran insentif para penggali kubur. Malang Corruption Watch mengklaim adanya dugaan pungutan liar selama proses pemakaman COVID-19 di Kota Malang. MCW menyebut temuan adanya dugaan pungli didapat dari 4 area pemakaman, yaitu TPU di Laksda Adi Sucipto, Pandanwangi, Plausan Barat, dan Lowok Padas. Semuanya ada di wilayah Kecamatan Blimbing. Selain pungutan liar, ada juga penyelewengan dana insentif para penggali kubur. Penelusuran dilakukan MCW selama bulan Juni hingga Agustus 2021. Punglinya itu sekitar 100 sampai 200 ribu. Tapi naasnya penggali kubur yang ada dari masyarakat itu tidak diberikan edukasi hak dan kewajibannya. Haknya adalah dia menerima anggaran dari pemerintah itu sekitar 750, tapi tidak diberikan edukasi dan lain sebagainya. Dari misalnya 11 dia melakukan pemakaman COVID, hanya 3 yang direalisasikan dari pemerintahan ini. 3 ini. Nah, yang pertama khususnya di Plausa Barat, pemakaman di Plausa Barat. Yang pertama itu dia ini diambil diberikan 750 tapi diambil lagi 100. Katanya itu adalah syarat administrasi. Unit pelaksana teknis pemakaman Kota Malang membantah dugaan pungli tersebut. Menurutnya, yang ada hanya keterlambatan pembayaran insentif. Informasi itu sebenarnya tidak benar ya. Kita kerja sesuai dengan standar operasi prosedur untuk sistem pembayaran penggalian. Itu bisa kita serahkan secara langsung kepada penggali. Namun demikian, jika ada penggali itu sudah menerima ongkos atau ongkos gali dari keluarga korban, maka yang berhak menerima adalah keluarga. MCW menuntut pemerintah Kota Malang membuat regulasi terkait pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 agar setiap hak dan kewajiban anggota keluarga jenazah dan petugas pemakaman menjadi jelas. Sementara pemerintah Kota Malang akan segera mengevaluasi dan mengecek berdasarkan temuan MCW. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 1 September, total 1.084 orang meninggal dunia karena COVID-19 di Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
17 ASN tersangka pemberi suap ke Bupati Probolinggo diperiksa oleh polisi. Mereka diduga menyuap Bupati agar diangkat menjadi kepala desa. Tujuh 17 tersangka pemberi suap jabatan kepala desa ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari diperiksa penyidik KPK di Mapolres Probolinggo. Salah satunya Sekda Kabupaten Probolinggo. 17 tersangka merupakan ASN yang rencananya diangkat menjadi pejabat sementara kepala desa di beberapa wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, ditahan KPK setelah terjaring OTT. Mereka diduga menerima suap terkait jual beli jabatan kepala desa. Total 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sirkuit Mandalika di Lombok akan menjadi tuan rumah kejuaraan Mini GP Series pada tahun 2022. Mini GP menjadi sarana untuk pebalap muda menuju MotoGP. Indonesia akan menggelar balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun depan untuk mencari pembalap muda yang berpotensi menuju MotoGP. Ikatan Motor Indonesia bersama Federasi Balap Motor Internasional atau FIM bekerja sama dengan Dorna Sport mengadakan ajang pencarian bakat bertajuk Mini GP Series. Mini GP Indonesia Series diikuti pembalap muda usia 10 hingga 14 tahun. 5 pembalap terbaik akan dikirim ke babak final di Valencia, Spanyol sebagai ujian terakhir sebelum terjun ke arena MotoGP. POIMI melakukan kerjasama dengan FIM dan Dorna dalam rangka kita melahirkan atlet-atlet pembalap-pembalap nasional yang bisa menunjukkan kemampuannya pada event MotoGP di tingkat internasional. Kita punya sirkuit MotoGP di Mandalika, tapi kalau kita tidak mempersiapkan pembalapnya, ya itu artinya kita hanya menyiapkan sirkuit hanya buat pembalap-pembalap luar negeri berlaga. Selain Indonesia, sekitar 15 negara juga menggelar FIM Mini GP Series. Balapan menggunakan tipe motor yang sama dengan karakter MotoGP. Di Indonesia bakal ada 5 series digelar, salah satunya di sirkuit internasional Mandalika. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.